Brahmana Ratu Kuning kesal karena niatnya pergi dari desa Bedandar dengan alasan ingin menyelidiki keadaan Majapahit dicegah oleh Pegel Gajah Mada dan Patih Aryatara. Dengan demikian, Gusti Prabu pun tidak mengizinkan mereka keluar dari desa Bedandar. Sejak pembicaraan yang gagal malam itu, Brahmana Ratu Kuning menjadi lain. Gerak-geriknya serba mencurigakan. Dan Gajah Mada serta Aryatara menangkap tanda-tanda itu. Tadi Pegel, Brahmana Ratu Kuning sepertinya tidak puas dengan hasil pembicaraan kemarin malam. Biarlah Kakang Patih. Itu hak mereka untuk tidak puas terhadap suatu keputusan. Tetapi kita juga punya hak untuk melarang mereka keluar dari desa Bedandar ini. Meski apapun alasannya, jika mereka sampai keluar dari sini, maka itu adalah ancaman bagi keselamatan Gusti Prabu. Bagus. Keselamatan Gusti Prabu memang menjadi wewenangmu, Adipegel. Hal-hal yang menyangkut dengan keamanan beliau adalah tanggung jawabmu. Lalu, apa langkah berikutnya untuk menghadapi kekecewaan Brahmana Ratu Kuning, Adipegel? Tetap awasi mereka bertiga. Aku akan minta kepada kuda Parasuta untuk lebih ketat memperhatikan segala gerak-geriknya. Situasi seseorang di dalam keadaan kecewa bisa membahayakan kita semua, Kakang. Karena dia akan berbuat apa saja demi melampiaskan rasa kecewanya itu. Begitu pula dengan Rakai Warak dan Rakai Kembar. Dua orang itu pastilah sudah terhasut oleh jalan pikiran Brahmana Ratu Kuning. Dan yang lebih membuat kita harus lebih hati-hati lagi, jalan pikiran Brahmana Ratu Kuning bisa meracuni dan mempengaruhi mental dan semangat para prajurit kita yang cuma 15 orang itu. Dan lebih fatal lagi, jika para pemuda desa pun terhasut olehnya. Iya, kukira semua ini tergantung pada kebijaksanaan dan keputusanmu, Adipegel. Sebab Gusti Prabu telah mempercayaimu sebagai pimpinan pasukan penyelamat raja. Sejak permintaannya ditolak oleh Gusti Prabu, Brahmana Ratu Kuning selalu bersikap acuh tak acuh. Hatinya sudah tetap ingin meninggalkan desa Bedandar. Dia sudah tidak tahan hidup mengikuti Jayanegara dalam pelariannya. Suatu malam, dia kembali memanggil Rakai Warak dan Rakai Kembar ke biliknya. Kedua siswa pendidikan calon tanda itu sudah bisa menduga apa yang sekiranya akan disampaikan oleh bapak pimpinannya itu. Bapak memanggil kami? Iya. Cepatlah masuk dan tutup pintu itu. Baik, Bapak. Apakah masih soal yang kemarin itu, Bapak? Iya. Masih soal yang kemarin. Apakah kalian puas dengan hasil pembicaraan itu? Iya. Kalau soal puas atau tidak puas, bagi saya kiranya tidak menjadi masalah, Bapak. Karena bagaimanapun juga, Gusti Prabu telah menurunkan titahnya bahwa kita tidak boleh keluar dari desa ini. Jadi kalian tetap akan tinggal bersama Gusti Prabu Jayanegara dalam pelarian seperti ini? Apa boleh buat, Bapak? Titah Gusti Prabu, mau tidak mau, harus kita patuhi. Baiklah, baik. Aku tidak bisa memaksa kalian. Sebab bagaimanapun juga, kalian punya hak. Dan hak kalian aku hormati. Dan Bapak akan pergi juga dari sini? Kalian jangan dulu salah paham. Kepergianku ini tidak lebih dari mencari tahu perkembangan kekuatan Takuti. Lalu setelah itu, apakah Bapak akan kembali ke desa ini? Iya. Aku akan kembali untuk melaporkan hasil penyelidikanku.
Seandainya penyelidikan Bapak ke Majapahit diketahui dan tertangkap pasukan pemberontak, Ya, tinggal tergantung bagaimana keadaan. Kalau bisa, Rakuti akan kuajak bicara. Bicara tentang apa, Bapak? Tergantung pada Rakuti. Maksud Bapak Brahmana? Aku tahu apa yang dikehendaki Rakuti. Tidak mungkin dia menghendaki nyawaku, nyawa kalian, atau nyawa prajurit-prajurit yang hanya berjumlah 15 orang ini. Dia pasti menghendaki nyawaku. apakah Bapak bermaksud menyerahkan Gusti Prabu kepada Rakuti? Iya, Bapak. Apakah Bapak akan kembali kemari dengan sepasukan prajurit Rakuti, lalu menjarah desa ini dan mendusta nyawa Gusti Prabu? Itu kalau aku tertangkap dan dipaksa untuk mengatakan di mana Prabu Jayanegara berada. Tetapi jika aku tidak tertangkap, aku pasti kembali dengan membawa keterangan tentang seluk-beluk kekuatan pasukan pemberontak. Rakai Kembar dan Rakai Warak terpana atas ucapan Bapak pimpinan calon tanda itu. Kedua siswa pendidikan itu tak bisa bicara apa-apa. Mereka hanya menunduk menatap lantai bilik. Hatinya kacau, pikirannya semrawut. Malam semakin sepi dan dingin. Cengkrik dan katak saling berlomba mengisi keheningan suasana. Beberapa saat lamanya ketiganya saling membisu. Namun sebentar kemudian, Brahmana Ratu Kuning memecah kebisuan di antara mereka. Rakai Warak dan Rakai Kembar. Iya, Bapak Brahmana Ratu Kuning. Kalian memang sebaiknya tetap tinggal di sini. Biarlah aku seorang diri saja masuk ke Majapahit. Seandainya nanti mereka tanya kemana aku pergi, katakan saja kalian tidak tahu apa-apa. Tetapi mereka pasti masih mencurigai kami berdua, Bapak. Mereka mungkin tetap mencurigaimu. Tetapi bila tuduhan itu kurang pembuktian, mereka akan malu sendiri. Bapak, apakah tidak ada jalan lain lagi untuk mengatasi masalah ini? Tidak, Kembar. Aku sudah bertekad meninggalkan tempat ini dan pergi ke istana Majapahit. Kalian tetaplah di sini. Kalian tunggu saja hasil pertemuanku dengan Rakuti. Apakah malam ini juga Bapak akan berangkat? Aku tidak bisa menunggu sampai matahari terbit. Malam ini juga aku akan berangkat. Begitu Gusti Prabu beranjak ke peraduannya, bekal Gajah Mada terlelap dan Patih Arya Tadah mendengkur, maka aku akan segera pergi dari pondok ini. Bapak, apakah kami boleh mengantar Bapak sampai di batas desa? Iya, Bapak. Izinkan kami mengantar sampai di perbatasan tepi desa, Bapak. Ya, kalau kalian tidak berkeberatan. Tidak, Bapak. Justru kami senang bisa mengawal Bapak Brahmana sampai di batas desa ini. Iya, Bapak. Kami khawatir Bapak mengalami hambatan selama di perjalanan menuju luar desa ini. Baiklah. Dan terima kasih atas perhatian kalian. Sementara ini kita istirahat saja dulu, sambil menunggu mereka semua terlelap. Baik, Bapak. Rakai Warak dan Rakai Kembar lalu beranjak meninggalkan bilik Brahmana Ratu Kuning. Setengah mengendap-endap, keduanya kembali ke ruang bilik masing-masing untuk istirahat sekedarnya, sambil menunggu ketukan pintu dari Brahmana Ratu Kuning. Sepeninggal Rakai Warak dan Rakai Kembar, pimpinan pendidikan calon tanda itu tidak segera memejamkan mata. Dia takut ketiduran dan rencananya akan batal. Aku tidak boleh tertidur. Malam ini juga aku harus menuju istana untuk bertemu Rakuti. Tentu dia akan senang kalau kedatanganku membawa berita tentang persembunyian Prabu Jayanegara. Dengan begitu, nyawaku akan lolos dari ancaman. Dan tentunya Rakuti akan memberiku pangkat kedudukan yang lebih tinggi lagi daripada hanya sebagai pimpinan pendidikan calon tanda. Waktu menjelang tengah malam,
Prabu Jayanegara sudah pulas di peraduannya karena lelah sesiang tadi. Mapatih Aryatadah pun telah terlelap. Kuda Parasuta dan Gajah Mada baru saja masuk ke ruang bilik pribadinya. Brahmana Ratu Kuning membuka pintu bilik. Matanya ditebarkan ke seluruh ruangan. Nampaknya keadaan sudah aman. Berjingkat-jingkat dia melangkah menghampiri bilik Rakai Kembar dan Rakai Warak. Sesampainya di sana, Brahmana Ratu Kuning mengetuk pintu. Kedua siswa pendidikan calon tanda itu langsung membuka pintu dan mengikuti langkah pimpinannya. Sebentar kemudian, Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak, dan Rakai Kembar telah terguncang-guncang di atas kuda masing-masing menuju luar desa Bedandar. Malam masih menebarkan sepi. Bulan hanya separuh tergantung di langit biru. Kabut dingin mengurung pemandangan. Tidak berapa lama kemudian, ada seorang penunggang kuda menyusup malam. Dipacunya kuda itu cepat-cepat. Di batas desa Bedandar, keadaan sunyi lengang. Hanya serangga malam dan cengkrik saling bersahutan mengisi kesunyian. Dari jauh, terdengar derap 3 ekor kuda mendekat. Ya, kukira kita sudah sampai di batas desa. Apakah kalian masih akan mengantarku melewati tapal batas ini? Bagaimana Rakai Warak? Apakah kita akan mengantar Bapak Brahmana lebih jauh lagi? Aku kira tinggal masalah waktu. Kita tidak bisa kembali ke desa Bedandar kalau hari sudah terang. Oh, benar anak-anakku. Jangan sampai kalian kembali ke desa ketika hari mulai terang. Hal itu akan menyulitkan keadaan kalian nantinya. Mereka pasti akan curiga. Lebih baik kalian pulang pada waktu gelap begini dan berpura-pura tidur seperti biasa, agar esok paginya kalian bisa beralasan tidak tahu menahu tentang kepergianku ini. Baiklah, Bapak. Meski sebenarnya kami masih ingin mendampingi dan mengawal Bapak sampai berada jauh dari desa Bedandar, tapi mengingat keselamatan kami berdua, ya, terpaksa hanya bisa mengantar sampai di sini saja, Bapak. Ya. Aku mengerti. Kalian tidak usah risaukan hal ini. Pesanku, berhati-hatilah selama aku pergi. Iya, Bapak. Kami akan senantiasa berhati-hati sampai Bapak kembali lagi menemui kami. Semoga tujuan Bapak Brahmana ke Istana Majapahit tidak mendapat halangan yang berarti, sehingga kita masih bisa bertemu seperti biasa, Bapak. Akan kuusahakan perjalananku ini lancar dan beres, anak-anakku. Aku sendiri sangat keberatan kalau harus berpisah dengan kalian. Bertahun-tahun kita selalu bersama selama di pendidikan calon tanda. Suka dan duka kita alami bersama. Dan kalian memang siswa-siswaku yang teladan. Adalah sangat menyakitkan jika kita terpaksa berpisah untuk selama-lamanya. Bapak, jangan berkata seperti itu. Jangan membuat hati kami bimbang tidak karuan, Bapak. Aku hanya mengatakan apa yang sekarang ini tengah aku rasakan, Rakai Kembar. Aku mengusahakan untuk bisa kembali lagi setelah pertemuanku dengan Rakuti nanti. Kita pasti akan bersama-sama lagi di pendidikan calon tanda untuk bekerja dan belajar seperti sedia kala. Bapak, apakah kita masih akan mungkin kembali ke sana? Pasti. Kita pasti akan kembali ke asrama pendidikan calon tanda. Jangan kalian ragukan hal itu. Bapak,
Dalam keadaan dan situasi seperti ini, semuanya serba meragukan. Bahkan terkadang kami meragukan diri kami sendiri, Bapak. Apa sebenarnya yang kami lakukan selama ini? Apakah kami telah berbuat yang terbaik bagi negara, bagi Majapahit tercinta? Atau kami malah sebaliknya, belum melakukan apa-apa yang berarti bagi Gusti Prabu? Kalian tidak perlu berpikir terlalu muluk. Keadaan sekarang membuat kita harus bersikap tegas dan nyata. Karena berpikir muluk hanyalah mimpi. Impian yang tidak pernah ada ujung maupun pangkalnya, anak-anakku. Janganlah terlalu bermimpi. Berdiri saja pada kenyataan yang ada. Hidup bukanlah bermimpi. Hidup adalah suatu perjalanan. Dan panjangnya perjalanan itu tidak seorang pun tahu. Kita cuma bisa mereka-reka. Sebab itu, berdirilah pada kenyataan yang ada. Dan kenyataan yang ada sekarang ialah kita harus menentukan sikap. Kita harus tetap hidup. Nah, anak-anakku, Rake Warak dan Kembar, kukira kita sudah terlalu lama berbincang-bincang di batas desa ini. Sebelum hari menjadi terang, segeralah kembali ke desa, agar tidak timbul kecurigaan pada diri kalian. Baiklah, Bapak. Berhati-hatilah selama perjalanan. Semoga perjalanan itu sesuai dengan harapan, dan kita bisa bertemu serta berkumpul lagi, Bapak. Terima kasih, anak-anakku. Aku pergi sekarang. Iya, Bapak! Bapak Brahmana Ratu Kuning! Saya melihat sesuatu di atas pohon itu. Jangan dulu beranjak, Bapak. Oh, siapa Tuan? Nampaknya Tuan menguasai betul wilayah desa Bedandar ini. Katakanlah, siapa diri Tuan sebenarnya? Mengapa tiba-tiba Tuan muncul bagaikan hantu malam? Oh, anak-anakku. Oh, mengapa tiba-tiba di hadapan kita muncul sesosok tubuh manusia tinggi besar? Dia betul-betul bagaikan hantu malam menembus kegelapan. Brahmana Ratu Kuning terkejut. Begitu juga Rakai Warak dan Rakai Kembar. Secara tiba-tiba muncul tubuh tinggi besar dan tegap di hadapan mereka. Bayangan hitam yang tinggi besar itu perlahan mendekati ketiganya. Nah, siapakah sosok yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka itu? Dan mampukah mereka menghadapi si penghadang misterius itu? Apakah Brahmana Ratu Kuning jadi pergi ke istana Majapahit untuk menemui Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.